Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, and good evening, all students. Back with me, Mr. Rizky. Okay, this video is want to explain about English conversation lesson, and the subject is instruction and imperative. Here starts the lesson. Okay, this is the table of contents of this material. The first is instruction. Describe what is instruction. The second is imperative, explain more about imperative. The third is characteristic. Okay, we explain about characteristic features of imperative. And the last, we talk about expression or give many expression of imperative. Okay, let's begin with chapter 1. Okay, instruction. What is instruction? Okay, there are 2 important points here. Okay, the first point is giving instruction is an expression that used to give or ask somebody to do something that we want. Giving instruction same with imperative sentence. Okay, in Indonesia instruksi adalah ungkapan yang digunakan untuk memberi atau meminta seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan. Dalam bahasa Inggris, instruksi sama dengan kalimat imperatif. Kok sama ya? Okay, we talk it later. Okay, in the bottom atau di bawah ada 3 contoh. Kayak contoh pertama ada turn on the stove, hidupkanlah kompor. Ada study more seriously if you want to not to miss the examination, atau belajarlah yang lebih serius apabila kamu ingin tidak ketinggalan ujiannya. Yang the last, okay, drive the car slowly, it is still raining hard. Kendarailah mobilnya dengan pelan-pelan, ini masih hujan lebat. Nah, itu contoh dari instruction. Okay, next move to chapter 2, imperative. What is imperative? Ini ada gambar tutup buku gitu kan. Ya udah tahu lah mungkin maksudnya apa. Okay, there are 2 important points more. Okay, ada 2 poin penting di sini. Yang pertama itu imperative sentence is a sentence that has the meaning of ordering, asking, ordering, and giving instruction to the other person to do something. Imperative sentence itself can be categorized as 3 types. There are command, request, and direction. Oke, Indonesianya imperative sentence adalah kalimat yang memiliki arti menyuruh, meminta, memerintah, dan memberikan petunjuk kepada lawan bicara agar melakukan sesuatu. Oke, imperative sentence sendiri dapat dikategorikan sebagai 3 tipe, yaitu command tadi atau perintah, request atau permintaan, dan direction atau petunjuk. Oke, in the bottom there are 2 examples of imperative. Do not eat your vegetables, jangan makan sayuran kamu. And the second example is don't eat the bread, jangan makan roti itu. Kok sama ya sama kayak instruction? Ya, iya nggak sih? Coba kita lihat. Oke, instruction is same with imperative. Tujuan giving instruction adalah memberikan anjuran atau suruhan kepada seseorang yang diajak lawan bicara. Sebenarnya giving the instruction itu sama halnya dengan the imperative. Jadi yang mau kita bahas kali ini adalah instruction. Ya, instruction itu masuk ke dalam imperatif. Jadi ya kayak di sini nih macam-macam imperatif yang di sebelah kanan ada gambar ya. Ada request, ada invitation, ada command, ada instruction. Ya kan, masukkan ke dalam imperatif. Jadi sebenarnya instruksi itu sama dengan imperatif. Jadi ingat-ingat ya kawan-kawan. Sebenarnya yang mau kita pelajarin itu adalah imperative sentence, tapi bentuknya itu instruksi atau instruction. Oke. Move ke chapter 3 is characteristic. Karakteristik apa sih? Karakteristik itu ciri-ciri. Oke, characteristic feature of imperative atau ciri-ciri dari imperatif itu ada apa aja sih? There are 4 points here. Oke, I give to you in Indonesia. Oke, semoga biar mudah mengerti aja sih itu. Oke, point number 1 is memiliki arti yang meminta atau melakukan sesuatu. Jadi kalau ada nanti misalkan ada kalimat bahasa Inggris yang meminta atau untuk menyuruh melakukan sesuatu, oh ini berarti masuknya ke instruction or imperative gitu. Oke, memakai kata kerja bentuk pertama atau verb 1. Oke, verb 1 biasanya dia kalau imperatif itu ngomong langsung lah gitu kan ke orangnya. Jadi
memakai simple present atau memakai kata kerja bentuk pertama atau verb one. Ingat ya, ada kata kerja pertama, kedua, ketiga, yang dipakai itu kata kerja bentuk pertama. Oke, the third point is imperative sentence tidak memakai subjek you, karena subjek yang dituju sudah akan mengerti bahwa kalimat tersebut ditujukan padanya. Jadi nggak ada misalkan saya kasih contoh, please you close the door gitu, nggak ada. Jadi udah pasti disuruhnya kan please close the door. Jadi udah tahu nih yang disuruh orangnya gitu. Masa please you close the door gitu, udah nyuruh dia terus pakai you, itu juga salah ya. Jadi tidak ada subjek you karena yang ditujukan, yang disuruh itu udah jelas orangnya siapa. Jadi ya dipahamin. Oke, the last point is jika ada kalimat imperatif yang menggunakan tanda seru, tuh tanda seru, tahu kan tanda seru yang garis titik, gitu kan? Itu menandakan kalimat yang memiliki emosi yang kuat. Sebenarnya sih kalau menurut saya bukan emosi yang kuat, itu udah harus dijalankan gitu. Jadi saya nyuruh tapi harus segera dijalankan. Biasanya yang ada kalimat tanda seru ya kayak gitu. Mungkin di sini dibilangnya menandakan kalimat emosi yang kuat ya. Emosi yang kuat itu ya harus segera dilakukan gitu. Oke, nah ini di imperatif tadi itu juga sebenarnya ada 3 golongan atau 3 categories of imperative sentences. Oke, ada 3 categories, ada 3. Oke, the first categories is command atau perintah. Command merupakan kalimat yang tegas dan biasanya diakhiri dengan exclamation atau tanda seru tadi. Karena sifatnya memerintahkan seseorang. Kalimat command juga berupa larangan dengan menambahkan don't di depan kalimat. Always don't ya, jadi don't eat that, jangan makan itu. Misalkan don't try this at home, jadi jangan dicoba-coba di rumah. Kan sering denger tuh kan. Oke. Second category di sini ada request atau permintaan. Request adalah sebuah kalimat permohonan atau permintaan, dapat juga berbentuk kalimat perintah, namun biasanya lebih halus dan tidak menggunakan exclamation. Dapat diartikan kalimat ini lebih sopan. Kayak ya nyuruhnya tuh kayak orang Jawa kali ya, nyuruhnya sopan gitu kan. Gak pakai tanda seru gitu. Kayak ya gitu lah, nanti ada contohnya. Oke, yang the last category is direction atau petunjuk. Direction adalah petunjuk untuk melakukan suatu hal dengan melalui tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang runtut. Contohnya dapat dilihat pada prosedur teks, manual, atau ketika seseorang menunjukkan jalan ke tempat tertentu. Oke, move to next chapter is expression atau ekspresi yang tadi udah 3 tadi dibahas. Saya akan menjelaskan sedikit ekspresi apa sih, apa aja sih contohnya gitu. Oke. Expression of command atau perintah, ada go away atau pergi sana gitu. Ada close the door, ya kayak close the door kayak siapa ya? Kayak Om Deddy ya. Oh iya. Oke, ada listen to the teacher, ada dengarkan guru. Ada be careful, hati-hati. Sebenarnya be careful juga bisa tuh nggak pakai tanda seru, berarti kan sopan ya. Hati-hatinya hati-hati gitu. Be careful honey, itu hati-hati sayang. Ya. Oke, ada be nice, lanjut. Ada be nice, ada jadilah baik. Oke, ada be quiet please, tolong diam. Biasanya guru kalian nih, entah Miss Rizka atau Miss Nanik pasti sering nih. Be quiet please gitu. Pasti kan yang pada berisik nih gitu. Oke. Saya dulu juga pernah digituin soalnya. Oke, ada don't touch me, ada jangan sentuh aku gitu. Ada don't swim too far, jangan berenang terlalu jauh. Ada don't eat my food, jangan makan makananku. And the last expression ada don't step on the grass, jangan menginjak rumput. Nah tadi kan dijelasin ya, kalau yang tidak dibolehkan itu memakai don't di depan. Sebenarnya yang sebelah kiri itu juga bisa ditambahin don't, kayak don't go away, aduh galau banget itu, jangan pergi ya. Ada don't close the door, jangan tutup pintunya, itu bisa juga. Tapi yang ketiga jangan ya, don't listen to the teacher, yang ada nanti diomelin sama gurunya. Oke, this is the expression of command. Ada beberapa contoh dari perintah. Next ada expression of request atau permintaan. Would you like to help me? Maukah kamu membantuku? Ada would you mind to come to my house? Ada
maukah kamu ke rumahku? Sama ya? Iya, ada like sama mine, bedanya itu doang. Oke, the true expression is, could you pass the salt over there please? Bisakah kamu mengoper garam di sebelah sana, tolong. Ngoper bola kali, mengoper. Ini ngasih ya sebenarnya ya, bukan mengoper. Oke, next ada could you take the garbage outside? Bisakah kamu membuang sampah keluar? Ada could you bring me the newspaper? Bisakah kamu membawakan korannya? Oke, ada next, ada would you sing for me? Maukah kamu menyanyi untukku? Oke, would you dance with me? Maukah kamu menari denganku? Ada could you check my emails please? Nah, ini kalau ada kata please itu udah sopan banget. Dia tuh udah nyolohin, udah nyuruhnya tuh bener-bener nyuruh yang kalau di film Shrek itu yang kucing itu matanya berkaca-kaca tuh, udah please-nya pokoknya please banget lah gitu. Ada would you mind if I sit here? Bolehkah aku duduk di sini? Oke, the last expression is could you please open the door? Tadi kan ada close the door gitu, ada gitu doang kan. Nah, ini ada yang lebih sopannya lagi, ada tambahin could you please open the door. Jadi sebenarnya kalau yang request itu ada kalimat awalnya itu ada would you, could you, itu kebanyakan itu ya, would you, could you, itu udah termasuk ke request karena itu udah sopan lah gitu, karena nggak langsung to the point kayak yang sebelumnya tadi, kayak comment gitu, nggak langsung to the point kayak comment. Kalau di sini ada would you, ada could you, itu udah termasuk request atau yang permintaan yang lebih sopan. Oke, I hope you understand in this. Oke, next ada terakhir nih, ada expression of direction. Oke, if you see, mungkin direction ini udah pernah, yang tadi saya bilang kamu sebenarnya udah belajar, cuma ya nggak apa-apa, ini saya kasih tahu lagi. Oke, ada pertama ada turn left when you see a runabout. Belok kiri ketika kamu melihat bundaran. Oke, runabout itu bundaran ya, inget-inget. Yang kedua ada turn right at the end of the road and my house is number 67. Belok kanan di akhir jalan dan nomor rumahku adalah 67. Oke, yang mau ngapel mungkin bisa nih gombalnya sama kayak ginian. Bukan gombal sih, biar kelihatan keren aja kayak anak Jaksel gitu mungkin. Oke, ada the third, ada ketiga, ada put the chopped garlic and the onion into the hot vegetable, fry them a while. Masukkan potongan bawang merah dan bawang putih ke dalam minyak panas. Oke, biasanya ini kamu lihat di bukan manuals ya, resep gitu ya, recipe of making some foods. Mungkin ada kayak gini-gini nih, kalau ada resep, kalian pernah lihat resep masakan yang berbahasa Inggris. Oke, the last ada press and hold the power button. If the iPhone is already on, the screen will wake up and you can unlock the screen. If the iPhone is off, you will need to keep holding the button until you see the Apple logo. Tekan dan tahan tombol power jika ponselnya sudah, itu wake up itu bukan iPhone-nya bangun ya, bangun terus jalan, enggak ya. Jadi ponselnya itu udah nyala, jadi wake up itu maksudnya menyala. Layar akan ikut menyala dan Anda bisa membuka kunci layar. Jika Anda ingin mematikan iPhone, Anda harus menekan terus tombol sampai Anda melihat logo Apple. Yang dilihat logo Apple, bukan kameranya 3 ya. Oke. This is all of the expression dari command, dari request, and dari direction. I hope you understand because this time I only explain about expression. Jadi sebenarnya nggak ada, dari tadi kalian nggak ngeliat dialog kan? Karena saya hanya menjelaskan ekspresi-ekspresi dari hal 3 tadi, dari imperatif. Imperatif apa? Imperatif dari instruction atau menyuruh. Jadi menyuruh sebenarnya menggunakan instruction tadi menggunakan kata imperatif. Jadi kita masuknya itu ke imperatif. Oke. I hope you understand. Thanks. Do you have any question? Reach me on email. Email saya di rizkyudistiawan.smk05@gmail.com. You can email me on that. Kalau nggak dibalas ya sabar-sabar aja. Email saya banyak itu, dari banyak, pokoknya deh email saya tuh banyak email masuk. Kalau mau spam aja, paling saya diemin. Nggak, tapi saya jawab tetap. Oke, if you any question, reach me on that email or comment. Kalau komen mungkin saya ya jarang lihat juga gitu, tapi nggak apa-apa.
kamu komen aja gitu, mungkin ada guru lain yang nanti bisa bantu jawab. Oke. Thanks for watching, thanks for your attention. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.